tentang teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu ada di segitiga siku-siku. Nah, ini ada sudut alfa. Nah, sudut atau garis yang ada di depan sudut siku-siku ini namanya R. Kalau ini Y, ini X. R itu sisi miring, Y sisi depan, dan X itu sisi samping. Untuk mencari R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau untuk mencari X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kalau untuk Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya, kita masuk ke ada ini 6 cm, ini 8 cm. Hitungan nilai R. Sama ya. Jadi gimana tadi? R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 64 berarti sama dengan 100. Ini baru R kuadrat. Berarti kalau kita mencari R harus diakarkan. Akar dari 100 yaitu 10 cm. Contoh lagi, contoh yang ketiga. Misalkan begini. Nah, berarti kan kalau ini sisi miringnya mana? Berarti yang ini ya. Berarti sisi yang selalu di depan siku-siku ini namanya sisi miring ya. Kalau ibu tanya di sini berapa ya? Misalkan di sini 10 cm. Di sininya 6 cm. Hitunglah nilai Y misal. Nah, caranya gimana? Berarti Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Jadi R kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 36. Berarti berapa? 64. Berarti Y sama dengan akar dari 64 yaitu berapa? 8 cm. Ini namanya teorema Pitagoras. Oke, kemudian kita masuk ke bangun ruang. Bangun ruang ya, bangun ruang. Bangun ruang. Kemarin ada kubus ya. Kubus, 2 itu balok, yang ketiga itu limas, yang keempat yaitu prisma, yang kelima yaitu ada kerucut ya, terus ada tabung, terus ada bola. Ya, ini namanya bangun ruang ya, bangun ruang. Unsur limas. Nah, di sini ibu mau bahas kisi-kisi ya. Unsur limas segi N ya, limas segi N. Sisi limas itu begini. Nah, jadi kalau limas itu cirinya ada yang tinggi, ada yang puncak. Nah, ini namanya limas. Ya, ini namanya limas begini ya. Nah, limas itu unsurnya yang pertama sisinya yaitu selalu N+1. Kalau misalkan ini kan sisinya berbentuk segi 4, berarti sisinya itu N-nya kan 4, berarti 4 tambah 1. Misalkan di sini segi 4 berarti 5 ya. Rusuknya itu 2 dikali N, berarti 2 dikali 5. Nah, berarti berapa? 2 dikali 4 maaf, jadi 8. Rusuk tuh ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 namanya rusuk ya.
Sisi rusuk, terus satunya lagi apa tuh, bidang ya. Sisi sama aja sama bidang ya, berarti bidangnya 1 ya, di bawah, samping, depan. Nah ini namanya sisi sama rusuk. Nah, rusuknya selalu begitu ya. Jaring-jaring kubus. Nah yang namanya jaring-jaring itu yang kerangka kubus ya. Ini namanya jaring-jaring kubus begini. Jadi contoh misalkan di sini 1 2 3 4 6 ya, sisi kubus ada 6 1 2 3 4 5 6. Nah kalau begini namanya jaring yang mengukur kubus. Kalau misalkan ibu tanya ini alasnya, kira-kira tutupnya di mana ya, ada nomor berapa misalkan. Nah ini 6. Oke, kalau ini alasnya mana tutupnya? Nah tutupnya berarti nomor 1. Ini namanya kerangka kubus ya. Kerangka kubus kalian bisa putar-putar sendiri ya, bisa misalkan di otak-atik sendiri ya. Terus jadi panjang kawat kubus itu rumusnya 12 dikali rusuknya, 12 kali R. Contoh, hitunglah panjang kawat yang mempunyai panjang kawat kubus ya, maaf, yang mempunyai rusuk 10 cm. Berarti rumusnya itu panjang kawat yaitu 12 dikali R, berarti 12 dikali 10, hasilnya 120 ya. Gampang ya. Kemudian kita masuk ke statistik. Ya, kalau misalkan modus itu nilai yang terbesar. Berarti kalau misalkan modus tuh di sini ada modusnya berapa nih? Berarti kan 9-nya ada 2, 8 ada 3, 7-nya ada 2. Berarti 6-nya ada 1. Berarti modusnya yaitu 8 yang paling besar, banyak. Namanya modusnya 8.